Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa alihi Allahumma shalli wa sallim wa sallim yang saya hormati orang tua kita semua, guru kita semua, Bapak Ibu, SMK semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Yayasan Berkah Ilmu, serta yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru Staf dan karyawan SMK Berkah. Wabil khusus yang saya banggakan Ibu Fatmawati dan pada hari ini dari narasumber yang akan melakukan best practice tentang karya nyata yang sudah dilakukan terkait dengan disiplin budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya ini adalah yayasan yang luar biasa bagi kita tentang karya yang positif. Itu mari kita hormati, kita telaah apa-apa yang bisa kita dapat nanti pada saat sumber menyampaikan tentang aksi yang sudah dilakukan ini terhadap penerapan budaya di sekolah. Itu menjadi hal positif juga bagi kita selaku rekan, selaku guru yang bisa berguru, mengambil manfaat dan bisa diterapkan oleh kita kepada siswa dan siswi kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah ini sebagai modal pembelajaran kita agar tumbuh semangat, bukan ambisi ya, keinginan kuat, harapan kuat nanti supaya bisa rekan-rekan ini bisa menyusul untuk melaksanakan aksi nyata dan berbagi praktik baiknya. Tentunya ini juga tidak harus dengan berlabel berat. Seharusnya memang sudah harus semua guru yang sudah berkoneksi dengan PNM, CPKB dan lainnya itu sudah harus bisa men-share berbagi praktik baiknya di PNM masing-masing. Dan tentu itu menjadi penilaian buat pribadi kinerja sendiri dalam PNM itu. Dan dalam hal ini juga mungkin perlu kita sama-sama menetapkan dalam hati, dalam diri bahwa memang ya Allah, mudah-mudahan saya panjang umur kebagian hal-hal seperti ini. Ya, pasti itu harapan kita semua ya. Amin. Ya, mudah-mudahan kebijakan ini tetap berlanjut walaupun memang nanti masa bakti kepresidenan berganti atau masa Mas Menteri berganti. Dan tentu ini tidak serta-merta berhenti dikarenakan hal tersebut. Ya. Banyak hal yang memang perlu kita targetkan dalam diri kita selaku pendiri bulan seperti ini menjadi semangat bagi kita semua. Dan terakhir adalah mudah-mudahan apa yang narasumber sampaikan itu bisa kita implementasikan sama-sama di sekolah ini. Tentunya kan Bu Denti nanti dalam aksi nyata berikut itu tidak bekerja sendiri, mohon nanti Bu Denti atau nanti kebetulan juga Bu Eva alangkah baiknya supaya bisa mentutor atau melatih rekan-rekan, ajak rekan-rekan untuk melaksanakan itu semua, walaupun rekan-rekan tidak harus membuat sebuah laporan atau mengupload sesuatu yang sebagai LK atau tugas dari BP itu. Jadi harapan saya rekan-rekan bisa berbuat, bisa membantu budaya itu dalam rangka untuk melatih ya, agar nanti kalau ada kesempatan momen itu sudah tidak asing lagi, jadi sudah terbiasa. Nah, kalau lihat Bu Denti, Bu Eva sekilas kayak gedung-gedungan, gedung-gedung galau, cerita
datang lagi, mudah-mudahan memang semua yang kebahagiaan, yang manis-manis itu pasti merasakan yang namanya perjuangan dan pahit-pahit dulu. Ya mudah-mudahan ini tetap semangat dari Eva, walaupun Eva bukan GP-nya di sini, tetap itu akan menjadi contoh bagi kita semua, menjadi guru bagaimana menjadi atau menerapkan hasil nyata yang mengamalkan atau menerapkan hal positif di sekolah. Tentu ini bukan sekali aja berarti ya, ada lagi yang lain. Dan rekan kita yang merasa bosan karena memang kita berbagi ilmu, berbagi support kepada rekan ya, karena mudah-mudahan nanti juga yang saya katakan di awal bahwa memang mudah-mudahan ke depan ada rekan-rekan bergantian di depan. Nah, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Kita semua sebagai rekan layak sudah untuk mensupport, mendukung atas kemajuan rekan-rekan. Ya. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi dan dorongan untuk kita untuk lebih baik dari hari ini ya. Dan terima kasih juga support yang luar biasa, karena hal-hal seperti ini tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan semua pihak. Baiklah, untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Sekolah kepada Bapak Mustafa Abdul Hadir SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah dapat dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepala sekolah sudah bisa mengerti saya banggakan, serta Bapak dan Ibu sekalian, dan saya banggakan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan aksi nyata dari rekan kita Ibu Devi, dan dari hasilnya itu bentuk dari meluaskan kepada kita sebagai warga SMK Insan Banyuwangi. Sebetulnya bagi saya ini untuk hal-hal yang semacam ini agak cukup, tetapi kalau melihat ya kata-katanya ini kalau tunggu mungkin yang biasa dipakai itu dari hasil pengantaran, misalnya sosialisasi disampaikan nanti kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Tapi sekarang tingkatannya sudah berbeda ya. Kita disebutnya dengan diseminasi, lebih tinggi tingkatannya daripada sosialisasi. Kalau sosialisasi mungkin hanya sebatas penyampaian untuk nah, tetapi kalau di sini penyampaiannya mungkin ya, lebih kepada proses. Hal lainnya dari penerapan budaya positif budaya itu mungkin kemungkinan ada kaitannya adalah dengan tingkah laku ataupun upaya hasil cinta yang langsung ya, dari tingkat sendiri. Nah, oleh karena itu mungkin ya, kita belum tahu isinya seperti apa yang dibacakan di sosialisasi ini, karena istilahnya istilah secara, tetapi saya rasa dalam hal ya, isinya itu sudah tentu yang terbiasa kita lakukan. Tetapi di ini diambil yang positifnya, jadi yang berkaitan dengan hukum yang positif. Nah, dengan penyelenggaraan tingkah laku yang positif ini sudah tentu
kita dulu sebelum kita melaksanakan kepada orang lain, positifkan dulu ya tingkah laku kita. Kita memberikan apa itu ya, penjelasan ataupun pengalaman ataupun istilahnya larangan ya kepada siswa, nah terlebih dahulu kita sendiri harus positif. Tak mungkin kita memberikan ya, arahan dan lain sebagainya sementara kita sendiri tidak melaksanakannya. Contohnya, umpamanya seperti ya, jangan rokok. Ternyata kita sendiri merokok. Ini hal yang kurang positif. Jangan gondrong, punya kita sendiri gondrong. Ini yang lebih utama adalah usahakan dalam hal ini ya, positifkan dulu kita sebelum melaksanakan ya, penyebaran kepada siswa-siswi kita. Dan lebih jauh kemungkinan hal ini ya, kalau kita menyimak kepada ya, ajaran Dewan Kolor tetapkan ya, yang pertama adalah dari kita sendiri. Yang kedua ya, yang di tengah itu memberi pelajaran, dan yang di belakang adalah memberikan dorongan atau motivasi. Jadi tetap saja kemungkinan yang lebih baik adalah seperti ajaran dari Dewan Kolor. Inkarso Singlodo India Pamungkarsa Tuturi Sandayan akan kembali ke sana. Jadi kita sendiri sebelum melaksanakan hal kepada orang lain, kita sendiri harus baik terlebih dahulu, memberikan contoh yang baik, memberikan suri toladan yang baik. Insya Allah hal yang saya demikian ini akan lebih bermanfaat khususnya bagi kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, dengan adanya seperti ya, jadi secara langsung sekarang ini diterapkan langsung kita semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga kita selalu dalam keadaan budaya yang positif. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komite yang telah luar biasa menyampaikan pemaparan tentang bagaimana pembelajaran menurut Belajar Dewantara, di mana di sini kita menekankan kata-kata bahwa pembelajaran itu bukan menuntut tetapi menuntut. Bagaimana di belakang kita memberi dorongan, di depan kita memberi dukungan, dan kita memberikan tuntunan. Jadi bukan hanya sekedar menuntut. Dan ini berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang kita laksanakan hari ini. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan terkait diseminasi budaya positif SMK IPK Sangga Buana, berbagi praktik baik dan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Fatmawati SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya Bapak Ibu, saya di sini merasa gugup sekali karena ini pengalaman pertama saya menjadi narasumber. Soalnya saya itu biasanya menjadi
mudah-mudahan adanya diseminasi yang saya lakukan ini ya di kegiatan nasi nyata modul 1.4 gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ada yang menyusul di angkatan 12. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Sekarang kan sudah ada gambaran nih ya tugas-tugasnya di saya gitu ya. Nanti mungkin ada yang termotivasi nih, saya mau ikutan nih di angkatan 12 gitu. Nah, untuk di budaya positif ini sebenarnya kita mengalami sehari-hari ya Bapak Ibu, cuman mungkin istilah-istilahnya aja yang awam gitu. Kayak diseminasi itu apa sih? Padahal kan itu berbagi pengalaman sama pengetahuan terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu di sekolah kayak pembiasaan positif yang sering kita lakukan gitu. Pembiasaan positif yang memang berpihak pada siswa. Izinkan Bapak Ibu saya mau memaparkannya sambil berdiri. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, bertanggung jawab, dan sesuai profil pelajar Pancasila. Karena memang di kurikulum Merdeka itu kan sekarang siswa-siswa itu ya berkarakternya yang harus disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Nggak tahu. Mungkin ya kalau di ada berapa? Ada 6 Bu. Boleh Bu. Apa aja? Jauh kita nyanyi yuk. Jadi di budaya positif ini ya, memang untuk yang berpihak pada muridnya itu karakternya ya disesuaikan dengan gitu. Nah, yang Nyanyi Bu, nyanyi. Ayo. Ya, biar kita semua hafal karena memang kan profil pelajar Pancasila ini bukan hanya guru P5-nya yang harus tahu, tapi kalau yang tujuan pendidikan Merdeka Belajar maka semua harus tahu ya nilai dan ini yang terkandung di profil pelajar Pancasila. Boleh berdiri Ibu? Kita nyanyi dulu. Nyanyi teh. Ini dia apa? Boleh sama-sama berkong ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdoa berkomitmen mandiri, berkreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, yang akan sekarang saya paparkan itu konsep utama budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sebenarnya untuk restitusi ini kaitannya sama materi guru BK ya. Harusnya Bapak Ibu guru BK lebih paham dari saya mengenai restitusi ini. Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini untuk pembelajaran
bisa-bisa pakai MTK-nya jadi 0 gitu atau gimana gitu. Nah, ternyata kita itu sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita gitu, sesuai kehendak kita. Jadi memang kalau misalkan murid kita tidak mau ya sudah gitu, kita tidak bisa memaksanya. Nah, untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Untuk penguatan positif di sini seperti bujukan, bujukan kita terhadap siswa. Nah, bujukan itu yaitu bentuk-bentuk kontrol gitu. Ternyata untuk bujukan tersebut itu bisa berdampak positif maupun bisa berdampak negatif. Kalau berdampak positifnya mungkin dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan kesadaran dari diri dia sendiri. Jadi tanpa harus dipaksa, dia pasti melakukannya gitu. Tapi kalau untuk berdampak negatifnya, karena dia tadinya merasa ketergantungan sama si bapak atau ibu gurunya, jadi dia tuh kalau mau ngapa-ngapain harus mendapat dulu si bapak ibunya gitu kan. Jadi nggak sesuai yang dia inginkan gitu. Nah, terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, saya juga semenjak ikut ini dan mempelajari di modul 1.4 ini baru tahu bahwa kritik itu bisa membuat identitas seorang murid itu menjadi gagal gitu. Karena memang saya jujur saya sering mengkritik siswa gitu. Ternyata itu bisa membuat kenangan negatif di memori siswa gitu, bahkan terbawa sampai lulus gitu. Ya misalkan gini, kamu nggak bisa matematika ya, nanti kamu nggak kerja di PT loh gitu. Nah, ternyata itu nggak boleh gitu, kamu jadi di siswa itu merasa diri saya tuh buruk terus, kayak negatif, berpikiran negatif terus karena omongan kita gitu. Nah, ternyata kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak menguatkan karakter. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kan banyak orang dewasa percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran. Ternyata kita sebagai guru harusnya itu tidak bersifat memaksa kepada siswa gitu ya. Jadi memang kalau misalkan dia tidak mau melakukan itu ya tidak bisa dipaksa gitu. Itu harus berasal dari kesadaran dirinya sendiri gitu. Terus selanjutnya, nah ini materi disiplin positif. Nah, kebanyakan Bapak dan Ibu guru pasti tertarik dengan topik disiplin ini ya. Karena memang sebagian guru itu beranggapan bahwa ketika muridnya sudah disiplin, mereka akan siap belajar. Ya kan ya Bapak Ibu, kalau siswanya sudah datang jam 7, harus tepat waktu ke kelas, di kelas sudah bersih dan sebagainya, pasti mereka siap kan untuk belajar gitu. Nah, ternyata para guru juga berpendapat bahwa bagian yang menantang itu adalah yang mendisiplinkan anak. Nah, saya juga memang benar-benar gitu, kalau pendisiplinan anak itu bagian yang sangat menantang sekali gitu. Mungkin Bapak Kepala Sekolah juga bagian menantangnya mendisiplinkan Bapak dan Ibu guru ya. Nah, apa sih disiplin itu? Ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada diri sendiri, yang mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kita semua orang percayai, terlepas dari suku bangsa, latar belakang, dan agama. Nah, terus untuk disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan siswa dalam melakukan sesuatu tanpa harus adanya imbalan, penghargaan, atau reward
Nah, di sini sebagai guru tujuan kita menciptakan siswa yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal dalam berperilaku sehingga ke arah yang lebih baik ya. Mungkin memang kita sebagai guru itu ya tujuannya ya untuk menciptakan siswa yang mempunyai disiplin positif. Kenapa? Karena disiplin itu berguna di kehidupan kedepannya. Apalagi kan kita SMK ya. SMK itu kan nanti dia diarahkan untuk masuk industri dan di industri itu ada budaya kerja. Nah itu kan kayak kita mempersiapkan siswa untuk mengikuti budaya kerja yang ada di industri gitu. Nah tadi saya sudah singgung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dianggap paling baik dan penting oleh semua orang, terlepas dari latar belakang budaya, agama maupun suku bangsa. Nah, tadi yang pertama itu nilai-nilai kebajikan itu dari profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 ya, yang tadi sudah dinyanyikan oleh Bapak Ibu. Terus yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan oleh IBO Primary Years Program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus yang ketiga itu keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, menjadi pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi kita pasti kalau untuk kebutuhan dasar ya kita pasti melakukan apapun itu, mengusahakan apapun itu untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik gitu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan atau freedom. Terus yang kelima itu adalah kesenangan. Ya. Nah untuk bertahan hidup itu seperti kebutuhan pangan, terus tempat tinggal kayak rumah, terus kesehatan, keamanan, kebutuhan berpakaian gitu. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersier seperti memiliki mobil dan sebagainya gitu. Nah terus untuk yang kedua kasih sayang dan rasa diterima ya. Nah kasih sayang dan rasa diterima itu ternyata masuk ke kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu rasa diterima, diperdulikan, diperhatikan, berbagi, kerjasama, bagian dari suatu kelompok atau organisasi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah untuk yang nomor 1 dengan nomor 2 itu termasuk dengan motivasi ekstrinsik. Sebelumnya ada yang tahu motivasi ekstrinsik itu apa? Motivasi ekstrinsik itu yang memerlukan rangsangan dari luar gitu. Contohnya itu ya tadi mendapatkan penghargaan gitu supaya kan dia melakukan hal tersebut. Kayak misalkan kalau ulangan nilainya 100 dapat silver queen. Nah pasti mau gak mau kan si anak itu berlomba untuk mendapatkan nilai 100 demi apa? Demi silver queen. Nah jadi bukan motivasi yang ada di dalam dirinya. Nah terus yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kalau yang ini termasuk dengan motivasi intrinsik. Intrinsik itu yang tidak memerlukan rangsangan dari luar, tetapi dia memang menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah kewajiban
atau tanggung jawabnya gitu. Contohnya itu mungkin yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu seperti Bapak Ibu pernah nggak menemukan siswa dia itu datangnya tepat waktu, terus udah duduk di kelas pas kita datang ya, tapi mukanya itu masih muka bangun tidur, muka bantal, terus udah muak-muak ya. Nah, ya banyak ya. Nah, itu tuh dia tuh datang tepat waktu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kan kalau misalkan dia datang telat dapat konsekuensi gitu. Terus yang kedua itu kalau untuk mendapatkan penghargaan itu kayak mereka itu berlomba-lomba ingin mengejar ranking atau mendapatkan nilai yang bagus gitu, atau mungkin kalau di depan gurunya itu ketika belajar selalu ingin tampil di depan gitu. Kayak misalkan kalau ngerjain soal harus dia, terus presentasi pasti dia gitu. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan penghargaan dari gurunya gitu, atau untuk mendapatkan ranking 1 gitu. Nah, untuk yang ketiga dia itu melakukan sesuatu hal memang ya menyadari bahwa itu kewajiban siswa dan tanggung jawab siswa, ya harus melakukan hal tersebut seperti mentaati tata tertib, terus dia datang memang harus tepat waktu, tugas harus dikerjakan. Jadi memang dia menyadari akan hal itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau ada game dulu sebelum ke materi selanjutnya. Bapak Ibu buka di shopnya itu Kahoot IT ya. Nanti kalau misalkan ada pin, masukkan pin game ini. Nah, itu udah termasuk mendapatkan penghargaan tuh. Udah ada contoh pinnya. Kahoot IT. Hot ID. Hot. Kalau ada pin game berarti masukkan yang 6790285. Udah ada baru. Pinnya 6790285. Lain kahot.com Pak Erik. Kahot. Bukan IT. Ada buka yang lain. Ada buka yang lain. Dia bukan. Kahot IT.com. Yang lain. Ya. Udah? Kahot. Apa IT? Tahu ya ada Bu Cina, udah. Bu Idia. TFA, Mbak Jenggot. Udah? Ini Mister Abuk, siapa Mister Abuk? Bersama siapa? Iya berdua. Jadi berdua. Oh, apa nih Bang Iji? Neng, oke. Ada? Bisa dimulai ya. Oh, asli Pak. Sampai 0. Tunggu. Tunggu. Ketua aja, ketua. Mas Makila. Orbit. Oh, udah itu. Belum. Wah, mulai.
ini satunya siapa ya? Ketiga Bu Lydia, kedua Bu Neng, ketiga kalian. Luciana belakangan say. Wah bingung Irma ya. Untuk game ini bertujuannya itu di materi selanjutnya yaitu mengenai hukuman dan konsekuensi serta restitusi ya. Jadi pemahaman Bapak Ibu mengenai hukuman dengan konsekuensi berarti sudah bagus ya, sudah kompeten gitu. Nah di sini hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Terus siswa tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan. Contohnya itu, misalkan Bapak Ibu itu sudah ada di dalam kelas, terus ada siswa yang terlambat melebihi keyakinan kelas awal sebelumnya, misalkan lebih dari 15 menit gitu. Bapak Ibu langsung, karena kamu datang terlambat, kamu push up 15 kali gitu di depan kelas. Nah itu kan dia itu terencana atau tiba-tiba tanpa adanya kesepakatan dulu. Kalau misalkan telat 15 menit itu bakal push up gitu ya. Terus bersifat satu arah karena siswa itu tidak dilibatkan dalam kesepakatan awal bahwa memang kalau telat ya akan diberikan hukuman gitu. Terus untuk konsekuensi itu terencana atau disepakati. Terus siswa tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena yang mendapatkan konsekuensi atau sanksi gitu. Terus yang ketiga itu sikap guru tetap memonitor siswa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kalau mungkin di sekolah itu tata tertib sekolah ya, tata tertib sekolah itu kan biasanya itu di awal ajaran baru itu suka dipaparkan dulu oleh lokasi kesiswaan, lalu anak-anak itu menyepakatinya kayak misalkan rambut yang kemarin itu harus berapa sih? Harus 3 cm. Itu kan disosialisasikan dulu, terus anak-anaknya menyepakati bersama gitu. Kalau nanti kan kalau misalkan tidak dilakukan rambutnya 3 cm, berarti kan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya dicukur di sekolah. Nah terus yang ketiga itu restitusi. Restitusi itu jujur saya awalnya itu apa sih restitusi baru dengar. Tapi kalau Bapak Ibu yang rajin buka PMM-nya di pelatihan mandiri, sebenarnya yang saya jelaskan itu ada di pelatihan mandiri PMM. Kalau misalkan ya suka buka-buka PMM dan mengikuti pelatihan mandiri. Nah, untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kita sebagai guru itu menuntun siswa untuk menemukan solusi dari masalah mereka yang mereka hadapi gitu. Terus yang kedua itu proses kolaborasi untuk mengajarkan siswa untuk mencari solusi
dampak negatifnya ya siswa itu jadi lebih berani terhadap kita atau tidak ada batasan gitu. Nah, terus yang keempat itu pemantau itu seperti mungkin Budian kesiswaan yang memantau siswanya yang melanggar tata tertib atau peraturan sekolah gitu. Terus yang terakhir itu manajer. Nah, untuk manajer ini merupakan posisi kontrol yang paling baik dalam restitusi ya, dalam kegiatan restitusi. Kenapa? Karena di posisi manajer ini kita sebagai guru membersamai siswa hingga ia menemukan solusi dari masalahnya. Jadi kita menemani dia dari awal mengidentifikasi kenapa dia bisa berperilaku negatif, terus apa alasan dia melakukan hal itu. Nah, lalu dia menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu termasuk yang mana nih? Tapi kalau saya jujur itu pembuat rasa bersalah adalah teman yang sering menghukum sih. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, saya ambil kasusnya itu siswa datang terlambat pada saat upacara bendera. Sering kan ya ini sering terjadi ketika upacara siswanya datang terlambat. Nah, di sini penghukum itu kalimat yang diucapkan itu langsung hormat pada bendera selama 2 jam. Ya, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum langsung diminta untuk hormat pada bendera selama 2 jam pelajaran. Terus yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Kalimat yang pembuat rasa bersalah ini contohnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak.
guru dengan siswa itu merasa nyaman untuk mengikuti keyakinan kelas yang ada, itu tidak ada apa ya, tidak berasa belah. Jadi keyakinan kelasnya itu malah dari guru dan siswa harus mengikutinya. Jadi di sini pembentukan keyakinan kelas itu guru itu dengan siswa kolaborasi terus menyepakatinya supaya kelasnya nyaman, terus guru dan siswa itu berada di kelas merasa nyaman, belajar juga lebih menyenangkan gitu untuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelasnya? Yang pertama itu pernyataan yang positif. Jadi pernyataannya itu harus positif. Misalkan gini, saling menghargai antar teman, atau ketika meminjam barang teman harus dikembalikan. Terus atau membersihkan kelas sebelum guru datang ke kelas. Nah, contohnya seperti itu. Terus yang kedua, pernyataan universal. Pernyataan universal itu berarti ya yang mudah dipahami oleh siswa. Jadi jangan yang aneh-aneh gitu, atau bahasanya itu jangan menggunakan bahasa Inggris. Terus yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Kenapa? Karena anak-anak kita itu baru saja sekarang membuat keyakinan kelas, besoknya lupa gitu. Makanya untuk keyakinan kelasnya itu yang harus mudah diingat gitu. Terus yang keempat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi harus disesuaikan dengan lingkungan kelasnya gitu. Terus yang terakhir, semua warga di kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Berarti semua warga kelas itu siswa dan guru yang ada di kelas tersebut. Jadi dilibatkan untuk apa ya, itu untuk tadi, untuk si gurunya nyaman, siswanya nyaman. Jadi tidak ada kesenjangan sosial antara guru dengan siswa. Nah, di sini materi yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu metode atau langkah yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada siswa untuk terciptanya budaya positif di sekolah. Dalam langkah segitiga restitusi ini ada percakapan atau dialog guru atau orang tua siswa, mungkin kalau di rumah ya. Nah, siswa yang dapat menghasilkan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri. Kenapa bertanggung jawab? Karena dia itu bisa menemukan solusinya sendiri dari masalahnya atau mempertanggungjawabkan dari perilaku negatifnya. Nah, di sini langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu adalah yang keyakinan kelasnya. Nah, di sini ada langkah pertama itu menstabilkan identitas. Di langkah pertama itu adalah bagian dari mengubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Di mana kita itu tadinya si anak itu membuat
Nah, di sini Senin pagi Bu Denti tidak bisa mengajar pelajaran matematika di kelas 11 TKJ 2 karena harus mengikuti workshop MGMP matematika. Bu Denti pun memberi tugas kepada siswa agar tidak kosong, namun Ella tidak mengerjakan tugas tersebut, tapi malah tiduran di meja. Ya, kayak kalau kita kan sering menemukan ya, kalau misalkan guru nggak masuk diberikan tugas, anak-anaknya dia malah tiduran gitu. Nah, di sini awalnya dia tiduran di meja, tapi akhirnya tidur beneran. Nah, pada saat pengumpulan tugas, Ella itu tidak mengumpulkan tugas. Nah, keesokan harinya saat Bu Dendi mengoreksi tugas, menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Ella. Tapi di absensi kelas pada hari itu Ella masuk sekolah, tapi tidak mengerjakan tugas. Bu Denti pun manggil Ella pada saat istirahat untuk klarifikasi. Nah, di sini ada biasanya saya nggak sebut ini ya. Forumnya Bu. Videonya dikirim aja nanti. Kita akan melihat Ibu Denti yang berbeda ya di video ini. Segitiga seperti Bisa nggak nyampe tuh. Biasanya pakai musik boleh. Tidak mudah. Aja, kayaknya berarti. Parlemen ya. Nggak di parlemen deh. Ini memang dia dulu sih. Parlemen. Lanjut. Multimedia Collection. Bluetooth connected.